Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ubaidillah Maulidul Ula dengan NIM 240512041115. Saya berasal dari kelas DI 2024D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai routing statik. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan dan pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Jadi di sini routing statik itu pengkonfigurasian router yang dilakukan secara manual atau ditulis secara manual oleh admin jaringan. Cara kerja dari routing statik adalah ada 3 bagian, yaitu pertama konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kemudian router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari kabel routing. Kemudian admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Kemudian keuntungan menggunakan routing statik adalah meringankan kinerja prosesor router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis, dan routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk menspoof dengan tujuan membajak traffic. Untuk kerugiannya sendiri, yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Kemudian hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administratornya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual dan rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan. Dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, langkah percobaan pertama, kita buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Di sini saya sudah membuat simulasinya. Seperti biasa, kita set dulu IP masing-masingnya. Di sini saya menggunakan PC 123, router 123, dan server 12. Untuk setting IP dari PC satunya bisa seperti ini, untuk IP address-nya. Kemudian netmask-nya /26. Untuk gateway-nya bisa seperti ini. Kemudian settingan PC 2, IP-nya seperti ini, netmask-nya seperti ini, dan untuk gateway-nya seperti ini, bisa dilihat. Nah, untuk setting router 1, di sini fast Ethernet 0 ini dia terhubung ke PC 1, dan fast Ethernet 1 ini terhubung dengan PC 2. Nah, jadi untuk fast Ethernet 0 yang terhubung dengan PC 1 itu IP-nya seperti ini, subnetmask-nya seperti ini. Dan yang terhubung dengan PC 2 IP-nya seperti ini dan netmask-nya seperti ini. Kemudian ada serial 2 yang terhubung dengan router 2 dengan IP seperti ini, yaitu 12.12.12.1, dan netmask-nya /2/26. Kemudian untuk serial 3 dia terhubung dengan router 3.
Jadi sini router 1 dan router 3 itu dia terhubung lewat serial 3. Untuk IP-nya seperti ini dan netmasknya seperti ini. Kemudian untuk router 2 dia fast ethernet 0 terhubung dengan PC 3. Untuk IP-nya seperti ini dan netmasknya seperti ini. Yang serial 2 dia terhubung dengan router 1. Untuk serial 3-nya dia terhubung dengan router 3. IP-nya bisa seperti ini. Kemudian untuk IP PC 3 bisa seperti ini. Netmasknya 128 dan gateway-nya 254. Untuk router 3 fast ethernet 0 dia terhubung dengan server 1 dengan IP 333.3. Untuk netmasknya seperti ini. Untuk fast ethernet 1 dia terhubung dengan server 2. IP-nya bisa seperti ini dan netmasknya seperti ini. Kemudian untuk serial 2 dia terhubung dengan router 2. IP-nya seperti ini dan ini netmasknya. Kemudian untuk serial 3 dia terhubung dengan router 1. Untuk IP-nya seperti ini dan netmasknya seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan percobaannya. Kita isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Jadi router 1 kita isi jika dia ingin menuju IP network ini dengan netmask ini, dia harus lewat gateway ini. Jadi kita tuliskan seperti itu di bagian sini. Router 1 kita setting static. Nah, di sini sudah kita setting. Cara kerjanya seperti ini. Jika router 1 ingin masuk ke IP network 192.168.1.128 yaitu networknya PC 3/25, dia harus lewat gateway 12.12.12.2 yaitu dia harus lewat ke gateway ini. Dia lewat sini. Nah, seperti itu. Itu sama juga dengan yang lain. Jika 1313 ini dia bisa lewat sini. Nah, seperti itu. Kita setting semua routernya. Kita setting seperti tabel ini. Nah, di sini saya sudah setting untuk semua routernya. Bisa dilihat seperti ini. Ini untuk router 3. Nah, kemudian kita lakukan percobaan selanjutnya. Pindah ke mode simulasi lalu buat skenario sebagai berikut. Kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita coba dari PC 1 ke PC 2. Kita masuk simulation PC 1 ke PC 2. Ya bisa ya di sini. Dia bisa terhubung, bisa berkomunikasi dengan PC 2 lewat router karena masing-masing sudah punya gateway-nya tadi. Oke. Selanjutnya kita coba PC 1 ke PC 3. Coba PC 1 ke PC 3. Nah, dia akan masuk ke melewati gateway 12 gateway 12.12.12.1 karena tidak kita sudah menuliskan tadi di router 1. Dia mengirim ke PC 3. Kemudian dia mengirim kembali. Nah, sukses. Berhasil ya.
Selanjutnya ke PC1 ke server 1. Kita coba PC1 ke server 1. Nah, dia melewati gateway 1, gateway 13.13.13.1. Kemudian masuk ke server 1. Dia kembali lagi. Oke, berhasil. Selanjutnya PC1 ke server 2. Kita delete dulu. PC1 ke server 2. Nah, dia lewat gateway yang sama seperti dia mengirim ke server 1, yaitu gateway 13.13.13.3. Kemudian kembali. Nah, di sini berhasil. Dan seterusnya. Kita masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Nah, di sini kita coba tracing dari PC1 ke PC3. Kita lihat dulu IP PC3, yaitu 253. IP PC3 253. Kemudian kita masuk ke command prompt dari PC1. Kita beri perintah 192.168.1.253. Nah, dia bisa berkomunikasi dengan PC3 melalui, pertama dia melalui gateway untuk masuk ke routernya, yaitu 192.168.1.62. Kemudian dia melewati gateway 12.12.12.2, yaitu yang ini. Dia melewati gateway sini, kemudian dia baru masuk ke PC3. Selanjutnya kita coba dari PC1 ke server 1. Coba dari PC1 ke server 1. IP server 1 yaitu 33.33.33.1. Kita tulis di sini 33. Nah, dia akan melalui masuk ke router, masuk ke IP router, kemudian dia melalui gateway 13.13.13.3. Nah, kemudian masuk ke server. Kemudian kita coba yang PC3 ke server 1. Kita coba PC3 ke server 1. Server 1 yaitu 33. Nah, dia akan masuk ke router, ini IP routernya. Kemudian dia masuk lewat gateway 23.23.23.3, yaitu gateway ini. Selanjutnya kita coba dari server 1 ke PC2. Kita coba dari server 1 ke PC2. Command prompt PC2. PC2 di sini IP-nya 65.
192.168.65. Nah, dia akan melalui IP, melalui gateway 13.13.1, yaitu yang ini. Dia melalui gateway, dia lewat sini, lalu melalui gateway ini, kemudian ke PC2. Mungkin sekian simulasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.